Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Oke, kita hari ini ngomongin antibody antigen interaction ya. Lanjut lagi, kita ngomongin imunologi lagi tentang antibody antigen interaction. Di sini lanjutan sih dari kemarin yang tentang antibody. Kita udah mengenal struktur antibody, bagaimana pembentukan antibody. Nah, sekarang kita ngomongin si antibody ini ngapain gitu. Uh, ada ada aktor tambahannya yaitu adalah si antigen gitu. Oke. Lalu bagaimana interaksinya ya dibahas dulu satu-satu. Ada aktor baru yang namanya antigen. Dia itu adalah senyawa yang umumnya bersifat imunogenik. Pertama ada dua definisi dulu di awal. Sebentar. Oke, maaf, ambil headset tadi. Jadi saya lanjutkan kembali. Di sini ada antigen. Itu adalah senyawa yang imunogenik, senyawa yang dapat memicu sistem imun pada mamalia umumnya. Kemudian antigen sendiri itu tentu saja memiliki sifat antigenik, yaitu adalah senyawa yang dapat bereaksi spesifik dengan antibodi. Oke, antigen ini adalah definisi spesifik untuk yang bisa menimbulkan reaksi spesifik ke antibodi. Jadi lebih related ke sini. Tapi dia itu secara general adalah bagian dari imunogenik. Imunogenik itu tidak hanya antigen, kadang ada benda yang bukan antigen juga bisa memicu sistem imun, misalnya alergen. Contoh gampangnya gitu. Ada seperti yang umumnya tidak tidak menimbulkan respon imun berlebih, tapi di individu lain bisa menimbulkan sistem imun yang berlebih gitu. Misalnya adalah debu, suhu dingin dan lain sebagainya. Jadi itu adalah atau pemicu-pemicu molekul-molekul pemicu lain yang bisa menimbulkan respon imun itu lebih ke general ke imunogenik. Jadi dalam hal ini antigen itu tentu saja memiliki sifat antigenik dan sifat imunogenik. Tapi tidak semua yang imunogenik itu adalah antigen, gitu intinya. Biasanya dia itu bobot molekulnya tinggi, lebih dari 5.000. Kemudian struktur kimianya kompleks dan bila BM-nya rendah dapat berkonjugasi dengan protein karier agar dapat bersifat imunogenik. Oke, apa yang dimaksud dengan BM rendah berkonjugasi dengan protein karier? Misal benda yang berupa antigen itu ada di sini. Oke. Kemudian kan kurang nih untuk menimbulkan respon imun supaya bentuknya kayak yang ini. Nah, kadang dia ada secara natural dalam tubuh itu bisa saja bergabung dengan protein yang nantinya bisa membentuk suatu ukuran yang lebih besar dan memenuhi daerah antigen binding site. Jadi itu yang disebut dengan konjugasi dengan protein karier. Dan umumnya yang membuat dia itu dapat berinteraksi adalah protein karier tersebut. Dan kemudian antigen ini sebetulnya bisa dianalisis sebagai antigen lewat reaksi imunodiagnostik. Nanti ada di pertemuan yang berikutnya. Dan sering sekali kita menemukan swab antigen, istilah-istilah antigen ini akan sering muncul dalam apa ya,
dalam kegiatan diagnostik. Misalnya adalah mikroba patogen, kemudian virus antigen. Tentu saja di kasusnya uh, SARS-CoV-2 itu protein protein di virus antigen itu adalah protein S yang biasanya digunakan sebagai jadi gini, ini adalah bagian dari si virus. Nah, ini yang nantinya di di apa tuh, di tabung yang biasanya kali pernah kan ya swab ya. Nah, di tabung itu ada si antigennya ada antigen yang diambil dari si swabnya itu, kemudian dikucak-kucak kan. Nah, ketika dikucak-kucak itu di dalamnya ada si antibody. Nah, antibody dan antigen interaction inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu reaksi positif di apa itu? Di tes strip testnya ya. Nanti di sini ada tempat di sini dari tabungnya ini yang sudah dikucek-kucek itu, kemudian dimasukin ke sini. Nah, nanti akan ada dia yang kontrol dan ada yang tes. Ada C dan ada T kan gitu kan. Nah, ketika keduanya positif, artinya dia itu positif memiliki antigen tersebut. Nanti akan dibahas lebih lanjut di imunodiagnostik ya. Jadi prosesnya bagaimana secara diagnostiknya lebih banyak dites. Nah, tapi yang pengen saya ceritakan adalah itu berasal dari antigen dan antibody interaction. Itu dulu intinya. Jadi di dalam tabung itu ada antibody yang disiapkan untuk menangkap antigen gitu. Kemudian antigen sendiri kalau secara general tidak hanya dari protein, itu bisa tersusun dari macam-macam. Ada yang polisakarida, pernah dengar LPS, lipopolisakarida, itu adalah permukaan pada sel gram negatif yang kita sering juga dengar sebagai pirogen. Itu sifatnya adalah imunogenik. Jadi dia itu bukan antigen ya, tapi dia itu bisa menimbulkan efek atau respon imun yang kalau secara kita kenal pirogen adalah yang menimbulkan demam. Jadi demam itu adalah salah satu bagian dari reaksi imun yang ditimbulkan oleh polisakarida. Oke. Kemudian ada lipid. Lipid biasanya tidak imunogenik, tapi kandungan lipid pada suatu benda atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita biasanya akan meningkatkan lifetime dari suatu sifat imunogenik atau antigenik di dalam tubuh kita. Lifetime artinya ya waktu kerjanya semakin panjang gitu. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat ya tentu kita sudah tahu DNA atau RNA. Nah, ini tidak imunogenik, namun dapat berinteraksi dengan protein dalam tubuh yang nantinya bisa memicu respon imun juga sebetulnya, tapi prosesnya jauh lebih panjang. Um, uh, Perlu saya cerita ini. Misal AstraZeneca itu dalamnya, tahu AstraZeneca kan? AstraZeneca itu adalah vaksin. Nah, di dalamnya itu ada mRNA. mRNA kan asam nukleat ya. Ini mungkin bisa menjelaskan kenapa AstraZeneca itu prosesnya lebih lama merasakan reaksi imunologis. Jadi di dalamnya ada asam nukleat yang nantinya oh ya saya perlu cerita dulu. mRNA ini tidak telanjang, dia tidak sendirian, tapi dia dibungkus dalam karier. Kariernya itu disebut dengan bukan disebut sih. Mereka pengembangnya menggunakan virus karier. Virus karier itu artinya bungkusnya terbuat dari badan virus. Namanya adalah adenovirus yang punya pengenalan pada asam sialat dalam tubuh. Jadi dia itu nantinya ketika sampai dalam tubuh kita, ya, dia akan masuk kan. Nah, mRNA virus ini nantinya akan diubah menjadi protein virus yang nantinya akan bisa dikenali sebagai antigen. Jadi itu adalah proses yang panjang.
Nah, cara kerja AstraZeneca adalah dari mRNA-nya ini diterima masuk ke dalam sel. Nah, ini ada molekul yang mengenali selnya kita. Habis itu setelah diterima mRNA-nya masuk, dan kemudian mRNA ini diproses sebagai mRNA matang yang siap dibuat sebagai protein. Proteinnya si virus si coronavirus. Jadi bagian dari mRNA ini akan menjadi bagian dari proteinnya si nCoV atau coronavirus, dan kemudian dia akan ditangkap oleh MHC, dipresentasikan keluar sel, habis itu lanjut lagi ke sel T, dan kemudian seterusnya. Nah, itu kenapa prosesnya lebih panjang dan biasanya lebih berasa reaksi imunologisnya. Itu proses ya dari asam nukleat bisa sampai menjadi bersifat imunogenik gitu. Secara langsung asam nukleat tidak menimbulkan imunogenik, tapi ketika dia nantinya berinteraksi dan menghasilkan sesuatu, itu dapat digunakan untuk memicu respon imun. Kemudian protein kebanyakan adalah imunogenik dan umumnya multideterminan univalen. Nah, ini ada istilah determinan, ada valen. Nah, oke. Nanti akan kita bahas. Protein itu apa ya? Protein itu adalah molekul yang besar sehingga memiliki kemungkinan berikatan dengan atau dikenali oleh respon imun yang nantinya akan bereaksi spesifik dengan antibodi gitu. Jadi karena terlalu besar ukurannya, jadi banyak punya celah untuk bisa berikatan. Itu intinya dari protein. Oke, kita lanjut ke antigen determinan yang tadi kita sebut. Antigen determinan itu adalah suatu istilah yang bisa menyebutkan yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan komponen pengikatan dari antigen. Jadi determinan itu biasanya adalah ikatannya, kemudian epitop itu adalah punyanya si antigen. Jadi mana ya gambarnya? Ada gambar yang lebih jelas. Oke, ini mungkin lebih jelas. Nah, ini adalah antigen. Ya. Ini kalau di sini gambarnya adalah si antigen itu berada di permukaan patogen. Patogen ini bisa bakteri, bisa apa ya? Bisa bakteri, bisa virus, bisa macam-macam. Dia ada di permukaannya, ada antigennya. Nah, bagian yang bisa dikenali oleh antibodi kita sebut dengan epitop, dan bagian yang antibodi yang mengenali si epitop kita sebut dengan paratop. Oke, jadi ini adalah bentuk interaksinya nantinya. Secara spesifik, bentuknya spesifik. Ya. Oke, kita balik sini dulu. Determinan atau epitop adalah komponen antigen yang dapat menduduki atau memicu pembentukan antibodi. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau bentuknya segitiga seperti ini, dia adalah punyanya si ini, kemudian yang B bentuknya seperti ini, yang C bentuknya seperti ini. Jadi epitop determinan antigenik, ya ini gambarnya. Bisa beda-beda. Ini kan cuma 3, tapi di alam secara natural itu jumlahnya tidak cuma segitiga bulat, tapi bisa berbagai macam bentuk itu. Dan konformasinya bukan 2 dimensi tapi 3 dimensi. Oke. Sudut-sudut pengikatannya itu 3 dimensi. Nah, ini juga menjadi dasar docking. Nah, docking, oke. Jadi bentuknya harus pas untuk dapat menimbulkan respon imun. Jadi di setiap sudutnya itu nantinya akan ada ikatan-ikatan yang memiliki afinitas, dan ada juga total pengikatan yang kita sebut dengan afiditas. Nanti kita ngomongin determinan lagi. Ada unideterminan, univalen, yaitu adalah satu jenis determinan atau epitop pada satu molekul. Oke, satu jenis determinan atau satu epitop pada satu molekul. Kemudian unideterminan atau
Dan yang sifatnya multivalen artinya satu epitop, tapi ditemukan hanya satu epitop tapi dua atau dia hanya satu epitop, tapi dua atau lebih epitopnya ditemukan pada satu molekul. Maksudnya ngerti? Saya juga enggak sih sebetulnya. Jadi, bentar kata-katanya diganti dulu. Oke. Maaf, kesalahan redaksional. Jadi, ini determinan univalen, satu jenis determinan, satu molekul. Kemudian kalau unideterminan multivalen, itu artinya epitop tersebut dua atau lebih epitop ditemukan pada satu molekul. Kemudian ada multideterminan dan univalen, artinya banyak epitop bermacam-macam, tapi pada hanya satu titik lokasi dari setiap macam dari setiap tempat. Satu titik lokasi itu bermacam-macam sisi penempelan epitopnya. Mungkin kalau dibayangkan seperti ini. Ada yang bisa dikenali dengan bentuk seperti ini. Ada yang bisa dikenali dengan bentuk seperti ini di sini, dan atau bisa dalam bentuk totalnya. Jadi multideterminan univalen yang ini. Kalau unideterminan multivalen itu adalah yang mengenalinya bisa macam-macam. Jadi misalnya bentuknya kayak oke. Gimana ya saya gambar lagi? Sebentar. Dijelaskan aja dulu. Multideterminan dan multivalen, yaitu banyak epitop dan banyak titik epitop pada satu molekul, umumnya akan terjadi pada senyawa dengan bobot molekul yang tinggi dan kompleks secara alami. Ini adalah gambaran sebagai bentuknya pastilah protein. Jadi multideterminan multivalen itu artinya banyak epitop di banyak titik epitop. Jadi kalau digambarkan gini, di sini ada epitop, di sini ada epitop, bentuknya beda-beda, kemudian ini. Nah inilah, ini yang gambar ini gampangan menggambar. Nah, ini adalah multideterminan, multivalen. Kemudian kalau saya ulang lagi, kalau unideterminan univalen adalah satu saja, ya ini bisa mungkin seperti ini imajinasinya. Kemudian unideterminan multivalen artinya satu ini bisa dikenali oleh dua. Jadi unideterminan multivalen yaitu dua atau lebih epitop yang ditemukan pada satu molekul. Jadi bisa seperti ini. Kemudian multideterminan univalen adalah banyak epitop yang bermacam-macam tapi hanya satu titik lokasi dari setiap macamnya. Juga bisa digambarkan seperti ini. Bedanya adalah kalau unideterminan itu artinya satu itu yang menjadi epitop. Kemudian kalau yang multivalen itu adalah yang mengenalinya yang ada lebih dari satu. Oke, nanti di mana ya? Ini gambarnya ya pokoknya itu definisi aja lah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi. Oke, ini ada istilah lagi ya, itu affinity versus avidity. Jadi affinity itu adalah mengacu pada kekuatan ikatan antara antibodi dan antigen pada satu unitnya saja. Jadi ketika dia satu unit, nah ini kita sebut afinitas si antibodi terhadap antigen pada antigen binding site tertentu. Nah, itu kita ukur adalah afinitasnya. Nah, kemudian ketika dia berupa IgM,
Ya, masih ingat ya, IgM itu bentuknya pentamer, ya ini bentuknya monomer. Di sini disebut dengan IgG, yang di sini disebut dengan IgM. IgM punya 5 lengan, dan kemudian ini kan beda-beda nih pengikatannya. Dia itu adalah multideterminan, multivalen, sehingga dia itu bisa diukur dengan yang kita sebut dengan avidity. Oke, avidity itu adalah total ikatan antigen antibody, atau total total interaksi sebetulnya istilahnya. Jadi kalau ikatan satu persatunya dia afinitasnya rendah, tapi ketika di total dia akan memiliki afiditas yang lebih tinggi. Oke. Jadi kesimpulannya di sini pentameric AGM itu punya lower affinity dibandingkan dengan IgG, tapi memiliki higher avidity dibanding dari IgM ini karena dia memiliki valensi yang lebih tinggi, artinya punya ikatan yang lebih banyak sehingga lebih bisa berikatan secara efektif. Nah, konsep ini juga menjelaskan kenapa IgM itu dibuat di awal-awal pada proses antibody development. Jadi tujuannya adalah karena lengannya banyak sehingga nantinya bisa punya kesempatan untuk berikatan lebih banyak, avidity-nya lebih banyak, sehingga nantinya dapat menjangkau antigen yang lebih bervariasi. Sekali buat, IgM-nya punya lengannya banyak, sehingga dapat menjangkau beberapa antigen sekaligus. Jadi itu adalah bisa menjadi alasan kenapa si IgM ini dibentuk di awal, dan kemudian setelah IgM-nya ketemu baru IgG yang sangat spesifik untuk menangkap si antigen gitu. Kemudian ada yang namanya juga antigen cross reaction. Kadangkala antigen cross reaction itu menjadi masalah sih, tapi kita cerita tentang saya akan cerita tentang antigen cross reaction dalam artinya, maknanya. Oke. Ini adalah antigen cross reaction. Antigen secara normal. Jadi ketika suatu antigen A itu punya 3 tempat pengikatan, ketiga-tiganya pas, maka dia akan menimbulkan suatu reaksi atau interaksi yang positif, sangat positif. Gitu. Kemudian ketika dia hanya satu yang punya, sebetulnya bentuknya sama, bentuk molekulnya sama, lipatannya sama, tapi kemampuan ikatannya itu tidak terlalu baik. Nah, maka dia akan membentuk suatu ikatan yang kurang fit, sehingga interaksinya berkurang, hanya 2 plus di sini. Sedangkan yang ini adalah yang tidak sama sekali bisa berinteraksi. Jadi di sini negatif. Nah, yang menjadi masalah adalah yang setengah-setengah ini, atau antigen cross reaction. Oke. Bagian yang antigen cross reaction ini akan memiliki beberapa potensi. Satu, yaitu bisa melemahkan sistem imun. Artinya, anggaplah si bakteri, si bakteri jahat datang ke dalam tubuh. Kemudian dia punya antigen 1, 2, dan 3. Saya simpelkan gambarnya ya, 1, 2, 3. Oke. Ternyata dia ketangkap sama sistem imun. Oke. Di awal dia dibunuh. Kemudian di hari berikutnya, jadi ini kan ikatannya jadi positif banyak tuh. Gitu. Oke. Ini case 1. Kita
ke case 2. Nah, di kemudian hari si kuman berevolusi semakin canggih. Kuman datang dengan kekuatan yang baru. Jadi dia antigennya ini bisa dirubah, bisa dihilangkan, tergantung sih, tergantung macam-macam. Ada yang juga ditutupi pakai shield gitu. Jadi dia hanya kelihatan ujung-ujungnya aja dikit. Oke, hanya kelihatan ujung-ujungnya dikit. Nah, itulah yang mungkin membuat bentuk si yang ini. Jadi ketika misalnya dia membentuk suatu lapisan tambahan atau kapsul atau apa gitulah, ya gampangnya dia menyelimuti dirinya sehingga si antigennya dia tidak terlalu kelihatan. Nah, ini nantinya dia akan lemah ikatannya dengan si antibodi. Jadi dia susah dibunuh. Nah, itu terjadi di Mycobacterium tuberculosis. Sehingga dia susah dibunuh gitu. Karena ada coatingnya. Coatingnya dalam bentuk lilin atau wax. Oke, itu yang perlu kita ketahui tentang antigen cross reaction. Nah, kalau yang satu yang ini. Jadi dia bisa semuanya fit, berarti katanya bagus, bisa langsung dibunuh. Yang ini masih selamat. Gitu. Oke, ya, penjelasannya di sini ya, bisa dibaca. In some cases, the cross-reactivity can be destructive. Oke, ini adalah kasus yang lain lagi. Nanti akan saya jelaskan di di autoimun mungkin ya. Tapi gampangnya sedikit aja deh. Gampangnya ini misalnya si patogen jahat yang ini. Patogen jahat yang ini, ya dia ini masuk ke dalam tubuh, punya bentuknya 3 kayak gini. Kemudian ternyata dalam tubuh kita juga punya yang 3 kayak gini. Tapi dia bentuknya agak beda sedikit gitu loh. Nah, sistem imun kita bisa saja salah mengenali ya, ini punyanya bakteri misalnya. Oke, ada punyanya patogen lah gitu. Yang ini punyanya tubuh kita, manusia. Nah, kadang-kadang kesalahan yang karena bentuk antigen yang mirip ini bisa membuat tidak hanya mendestruksi si bakteri, tapi juga bagian dalam tubuh kita. Nah, oke, itu adalah salah satu cara, salah satu mekanisme autoimun terjadi, gitu. Oke, itu fitur dari antigen cross reaction. Oke, ya ini antibody sudah banyak dijelaskan sebelumnya. Jadi IgM itu dibentuk selalu standby dan IgG selalu akan diproduksi lebih banyak setelah IgM berhasil mengenali. Dan ada class switching ya yang kemarin itu. Antibody sudahlah. Kemudian ya ini gambaran dari antibody, sebetulnya dia adalah protein-protein yang lipatannya kayak gini ya. Kemudian ada yang warna merah-merah ini, semoga masih ingat namanya adalah high variable region. Kemudian, atau antigen binding site juga bisa lah yang. Kemudian bentuk interaksinya adalah seperti ini ya, spesifik antigen, antibody recognition. Oke, itu gambarannya. Ini gambaran antibody, ya mungkin buat mengingatkan saja. Oke, kita masuk ke reaksi antigen antibody. Reaksi antigen antibody itu sebetulnya bisa kita lihat sampai ke level molekuler. Jadi antibody dan antigen itu sebetulnya makromolekul. Gitu. Contoh paling gampang reaksi antigen antibody adalah pada sel darah merah. Ada golongan darah kan. Ya. Golongan darah 0 artinya tidak ada antigen permukaan. Jadi dia dikasih kemana aja aman.
Kemudian kalau yang antigen A nanti diberikan ke B, dia deteksi sebagai antigen yang asing sehingga bisa dirusak. Ya itu sistem, apa ya, pemberian golongan darah, mungkin bisa dibaca itu. Itu ada maknanya adalah reaksi antigen antibodi. Makna dari nol atau O itu adalah karena dia tidak punya, dia sebetulnya bukan O, tapi nol. Kenapa nol? Karena di permukaan sel darah merahnya tidak punya antigen yang bisa dideteksi oleh antibodi gitu. Oke. Itu contoh reaksi yang paling gampang. Ketika kita melihat reaksinya, darah diteteskan, maka akan dapat kita lihat presipitasi atau penggumpalan. Ya, ketika ada penggumpalan artinya ada destruksi sel darah merah oleh antibodi. Ada yang masih kental, itu artinya tidak bereaksi, dan ada yang terpresipitasi artinya dia bereaksi. Oke, ini lebih ke imunodiagnostik. Oke, ketika ini adalah secara besarnya. Kita melihat bentuk-bentuk kotak sama bulat gitu. Ketika kita lebih zoom in secara molekul, antigen dan antibodi itu sebetulnya terdiri dari ikatan hidrogen, ada ikatan ionik atau elektrostatik. Kemudian ada van der Waals dan hydrophobic bond. Yang paling kuat interaksinya adalah hydrophobic bond dan kemudian pemerukan air. Kemudian yang berikutnya adalah van der Waals, ikatan yang pertukaran awan elektron. Bukan, itu elektrostatik. Lupa saya. Kemudian ada hydrogen bonding, dia pakai ion H. Ya diingat-ingat lagi lah. Saya juga udah lupa nih. Tapi intinya dia adalah bentuk ikatan kimia dasarnya. Oke, antigen dan antibody molecular interaction. Kita zoom ke molekul. Sebetulnya antigen adalah protein yang punya gugus organik ya, seperti CH2O, CH2OH, terus ada ujung O, kemudian hidroksinya ini nantinya bisa bereaksi dengan gugus yang lain, O rangkap misalnya dari si antibodi. Nah, dia akan berinteraksi membentuk suatu ikatan hidrogen. Oke. Kemudian ketika si antigen misalnya dia punya satu muatan positif. Nah, di sini akan ada di antibodi ada muatan negatif, maka dia akan berikatan secara ionik. Nah, ini nggak harus ya, si antigen nggak harus yang positif, tapi bisa tukar-tukaran. Intinya adalah sama-sama punya, yang penting bisa terjadi ikatan penggunaan elektron bersama itu ionik nih jadinya. Jadi nanti netralisasi. Bukan penggunaan elektron bersama sih, terjadi reaksi netralisasi dari yang negatif sama positif. Nah, itu membentuk ikatan ion. Kemudian ada ikatan hidrofobik dan ikatan van der Waals. Jadi dia itu tersusun dari C rantai panjang. C rantai panjangnya itu nanti akan mengisi konformasi satu sama lain dan terjadi suatu ikatan van der Waals atau hidrofobik. Yang inilah yang nantinya akan membentuk suatu bagaimana dia bisa berinteraksi antara antigen dan antibodi gitu. Setiap ikatan itu sebetulnya lemah. Dan kemudian ketika dia akan menjadi banyak, dia semakin banyak tempatnya berinteraksi. Oke, yang gambar ini bisa terjadi dalam satu sisi saja, misal daerah sini saja. Nah, itu bisa lebih dari gambaran ini yang terjadi ketika kita zoom secara molekuler gitu. Jadi ikatan ini akan terjadi dalam jumlah yang sangat banyak di antigen dan antibodi. Tapi tergantung kecocokannya. Tergantung dari bagaimana si antibodi menyediakan antigen binding site dan bagaimana si antigen itu bisa dikenali misalnya si antigen binding site. Jadi antigen binding site itu sebetulnya adalah protein kan. Nah, protein itu saya cerita protein lagi. Protein itu punya rantai samping yang bentuknya macam-macam.
dia kan terdiri dari asam amino tuh, ada yang sifatnya nonpolar, ada yang sifatnya polar, ada yang punya, negatif charge, ada positif charge, dan lain sebagainya. Itu nantinya akan menimbulkan reaksi interaksi ini. Itu dulu. Dan ada satu konsep lagi, antibodi itu dibentuk berdasarkan antigen yang menginduksi. Jadi ketika ada dari si apa ya, si IgM sudah menemukan, maka IgG itu adalah, antibodi yang dibentuk karena adanya induksi di awal, gitu. Itu satu konsep yang, dipercaya gitu, sampai saat ini. Oke, kita ngomongin sekarang prosesnya, yaitu adalah antigen antibody reaction. Antigen antibody reaction itu ada 3 stage, ya, 3 stage. Di sini ada primary stage, ada secondary stage, dan tertiary reaction. Yang pertama ada primary, di sini tidak terlihat visible effect-nya. Kemudian ada reversible, kemudian dia itu adalah umumnya ikatan-ikatan kimia yang ini. Dia hanya terjadi interaksi dan sifatnya reversible, bisa terputus, bisa nggak jadi membentuk ikatan sampai dia dapat konformasi yang diam gitu. Jadi, apa ya, dia nyari pasangan itu perlu optimasi juga gitu, perlu perlu sampai stabil, maka dia, ikatannya akan dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya. Jadi ketika kecocokannya tinggi, maka hubungannya akan berlangsung lebih panjang. Nah, itu konsep yang perlu diingat. Oke, itu adalah primary stage. Primary stage itu yang tadi, hanya interaksinya itu. Kemudian, secondary stage ini adalah apa yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Kemudian, tertiary state, atau reaction, itu biasanya akan terjadi suatu efek yang kita lihat, yaitu adalah misalnya netralisasi, kemudian, perusakan jaringan, kemudian aktivasi jalur komplement, dan macam-macam. Kita ngomongin, reaksi imun yang dihasilkan itu di tersier, secondary state-nya ini adalah bagaimana nantinya, efek yang ditimbulkan setelah ikatan tersebut. Ini adalah ikatan, saya ulangi lagi, ini adalah ikatan terjadi, yang di satu adalah ikatan yang terjadi, 2 adalah dampak dari hasil ikatan antigen antibody, kemudian yang ketiga adalah, manifestasi klinik yang bisa kita lihat, itu sih intinya. Oke, kita coba urut dari satu. Primary. Jadi, terdapat beberapa kategori interaksi dan seterusnya. Interaksi tingkat primer adalah kejadian awal di mana antibodi pada situs identik kecil bernama epitop. Jadi ini berikatan antigen dan antibodi, itu primer. Kemudian sekunder itu adalah interaksi tingkat, yang terdiri dari beberapa jenis interaksi. Misal adalah netralisasi, adalah, jika antibodi secara fisik dapat menghalangi antigen yang menimbulkan efek merugikan. Aglutinasi, jika ada sel asing masuk, misalnya bakteri atau transfusi darah yang tidak cocok berikatan nantinya akan membentuk gumpalan. Kemudian presipitasi, kompleks antigen antibodi terbentuk berukuran terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan dan nantinya akhirnya mengendap. Oh ya, saya salah tadi ya, di sel darah itu namanya aglutinasi. Ya, saya agak pusing sama istilah terlalu banyak soalnya. Ya, aglutinasi lah, penggumpalan. Kemudian, kalau presipitasi pengendapan ya, oke. Kemudian ada fagositosis, artinya ada antibodi yang mengenali dan kemudian si ekor antibodi itu akan menginisiasi respon fagosit dan nantinya akan memudahkan fagositosis. Ini kita sebut dengan opsonisasi ya. Oke. Lalu ada sitotoksis. Sitotoksis ini adalah peningkatan antibodi ke antigen yang nantinya akan membawa menginisiasi adanya si killer cell atau sel K atau NK cell.
yang nantinya akan, menyerang sel pembawa antigen tersebut. Nah, oke, mungkin lebih gampang kalau gambar ya. Oke, ini deh, ini aja deh. Oke, susah juga itu. Ya ini aja deh. Oke, di sini netralisasi. Ini dia mengeblok sehingga si virus atau si bakteri tidak masuk. Oke, kemudian ada aglutinasi. Aglutinasi itu, nantinya ya dia sama-sama memblok sih sebetulnya, tapi dia itu lebih lebih ketahan gitu, membentuk suatu suatu, satu ikatan yang nantinya bakteria itu, kekunci. Ya intinya gitu sih. Ujung-ujungnya netralisasi, aglutinasi, presipitasi, itu adalah bentuk dari apa ya, pembentukan kunci terhadap suatu antigen yang nantinya memudahkan proses berikutnya. Proses berikutnya bisa apa? Nah, ini yang kita sebut dengan tersier ya sebetulnya. Ini sekunder, eee, sorry, dia berikatan pertama ini primer, kemudian netralisasi, aglutinasi, presipitasi itu sekunder, kemudian yang ini adalah tersiernya. Nah, dia lebih mudah ditelan sama sel fagosit karena ukurannya lebih gede gitu misalnya. Kemudian ya intinya dia bisa difagosit kalau ukurannya lebih besar. Kalau terlalu kecil, dia biasanya akan susah sekali ditemukan oleh si makrofag. Nah, untuk mempermudah si makrofag itu atau si sel-sel fagosit, mempermudah dia, memfagositasi, biasanya dia akan, ke-trigger oleh bagian ekor dari antibodi. Bagian ekor antibodi ini kita kita sering sebut dengan bagian Fc, dan kemudian ya bagian ekor ini nantinya akan bisa berinteraksi eee, dengan si permukaan makrofag, sehingga dia nantinya akan ditelan dan kemudian fagolysis gitu. Jadi ketiganya itu biasanya, ya netralisasi, aglutinasi, presipitasi itu, nantinya akan menjadi suatu suatu proses yang ujung-ujungnya adalah penghancuran gitu. Penghancuran dari antigen. Itu kalau fagositosis, kemudian kalau sitotoksis dia memanggil, sistem respon berikutnya, bisa NK sel. Ya, tujuannya kalau si antigennya itu adalah, bentuknya sel. Kalau tidak difagosit, dia bisa di apa ya, diaktifkan lewat NK sel, bisa lewat, aktivasi komplement juga. Oke. Aktivasi komplement itu bisa dilakukan lewat yang di sini nih. Ini ada si antigen permukaan selnya, kemudian ada antibody yang nantinya ini adalah manus binding lectin. Istilah baru lagi. Ya pokoknya benda komplement lah gitu, benda komplement yang nantinya akan mengaktifkan sistem komplement dan nantinya akan, membentuk suatu porin, ya masih pernah dengar kan yang namanya C3b, C3c, ya C5a, C5b, dan lain sebagainya yang nantinya akan membentuk suatu lysis sel. Nah intinya adalah dia bisa dikenali oleh manus binding lectin dan kemudian mengaktifkan, komplement. Oke. Ini adalah general feature dari, antibody antigen interaction. Ada kalau spesifik, maka, satu harus spesifik. Kalau tidak cross reactivity mungkin terjadi. Kemudian kalau dia mencari molekul, dia itu, semua molekulnya akan bereaksi, kemudian ada, eee, kemungkinan bisa ada no denaturation, kemudian ada, combination dari surface antigen pada suatu suatu tempat imunogenik yang relevan, lalu dia bisa, eee, berkombinasi yang sifatnya, interaksinya itu bisa reversible, kemudian, ini mempertimbangkan afinitas, ya seperti tadi. Jadi, ini adalah gambar apa sih yang mungkin mempengaruhi
bukan, apa sih output yang mungkin terjadi dari antibody dan antigen interaction. Jadi apa yang bisa mempengaruhi, ada spesifisitas, ada apakah dia itu, cairan molekul atau molekul keseluruhannya, apakah dia nantinya denaturasi atau tidak terdenaturasi, kemudian, apakah dia itu surface antigen, kemudian apakah dia itu reversible, apakah bagaimana avidity dan affinity-nya gitu. Jadi nanti itu akan menentukan reaksi tersier yang terjadi gitu. Ya, kita masih di sekunder stage ya. Sebentar supaya nggak bingung. Ini ada primer, ini ada yang primer, ini adalah sekunder, ini masih sekunder, ini sekunder. Saya tadi menjelaskan sekunder ya. Tapi yang ini tersier. Oke, ini kembali lagi, ini adalah yang sekunder. Sekunder. Jadi di sini lebih digambarkan detail tentang interaksi antigen antibody yang bisa berkaitan dengan cell mediated immunity. Misalnya adalah immunoglobulin yang bekerja di sini. Immunoglobulin dia bekerja di sini mengenali patogen di awal tuh. Kemudian dia akan memanggil sel T helper dan kemudian si sel T helper memberikan sinyal untuk pembentukan sel plasma. Buatlah antibodi yang spesifik seperti ini. Kemudian sel B-nya dimatangkan menjadi sel plasma dan nantinya menghasilkan antibodi. Nah, jadi antibodinya ini nantinya dia akan berinteraksi dan menghasilkan netralisasi, opsonisasi, complement activation, gitu. Jadi ini adalah proses imunologis yang berupa mulai dari pengenalan sampai timbul interaksi antigen antibody dan ada efek di secondary stage-nya. Oke, netralisasi dia ngeblok supaya si patogen tidak bisa nempel di permukaan sel tubuh kita. Opsonisasi adalah inisiasi proses fagositosis oleh sel-sel fagosit ya. Kemudian ini adalah complement activation. Jadi antibodi berikatan dan nantinya akan menimbulkan sistem komplement. Yang tiga adalah reaksi antigen dan antibodi yang tersier. Interaksi tingkat tersier munculnya tanda-tanda biologis dan interaksi antigen dan antibodi yang dapat berguna atau yang dapat merusak bagi pasien. Nah, pengaruh menguntungkan misalnya adalah aglutinasi, lisis, imunitas mikroba, dan lain-lain. Sedangkan yang merusak adalah edema, inflamasi, kemudian ada reaksi sitolitik. Nah, yang nantinya akan menimbulkan kerentanan terhadap infeksi berikutnya. Oke. Ini yang tadi secondary tapi dijelaskan secara fungsi dan propertiesnya. Ada penjelasan saja sih. Nah, ini sebetulnya YouTube. Kalau mau nonton, oke, silakan. Karena autoplay langsung nonton saja. When these cells recognize antigens, they differentiate into plasma cells. These plasma cells produce antibodies which bind to their specific antigen. Now the question is, how these antibodies provide protection against pathogens or infection. What happens when antibodies bind to their specific antigens? In this video lecture, we will study the various mechanisms by which antibodies provide protection to our body. Further, to understand, we must be familiar to the basic antibody structure. Shape. Antigen binding cells is known as Fc region. These antibodies bind their specific antigens. They have two main strategies to deal with the pathogen. First strategy involves antigen from entering the host cell. This mechanism is termed as neutralization. Second strategy involves
process involving strategy, sensation, activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Study the details of these mechanisms one by one. Neutralization. In neutralization, the antibodies bind to their specific microbes and toxins. By doing so, these antibodies block the pathogen's entry into the host cell, neutralize their infectivity. Let's understand this. Microbes or microbial toxins cause disease by binding to the surface molecules of the host cell. By this binding, they also gain entry into the cell. When antibodies to these microbes and microbial toxins are present in the body, these antibodies bind to them and thus block them. Neutralize their infectivity. These neutralized microbes are finally eliminated by cytosis. Thus, neutralization discourages or prevents a pathogen from initiating infection. Neutralization is an effective mechanism against viruses, bacterial toxins, insects, and snake venom. We have already covered antibodies opsonine in previous video lectures. We know that opsonization is a process which enhances phagocytosis. Antibodies cleave the surface of the pathogen by binding to specific antigenic determinants. Here, antibodies are acting as opsonins. These bound antibodies are recognized by the phagocytic cells. Phagocytic cells have specific Fc receptors on their surface. These phagocytes bind the antibodies via Fc receptors. These pathogens are eliminated by phagocytosis. So, in this mechanism, antibody acts as an opsonin. It forms a bridge between the pathogen and the phagocyte. Complement activation. That complement refers to a set of about 20 proteins in the blood. A pathogen coded by antibodies also initiate the classical pathway of activation. Once activated, this pathway leads to the destruction of the pathogens by various mechanisms such as membrane attack complex, opsonization, and inflammation. We have covered details of the complement system in previous video lectures. Let's now study the details of the last, but very important mechanism, which is known as antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. To understand this mechanism, consider these two cases. First, when there is an intracellular infection. Let's say a virus has infected a cell. Second case is when the invading pathogen is too large. So, parasitic wounds. In both these cases, phagocytosis cannot eliminate the pathogen since target cannot be internalized. In such cases, a different strategy is used by our immune system. This involves antibodies. Antibodies block the target cell of the parasite. Infected cells display antigen-derived from their plasma membrane. Antibodies bind to these antigens. The Fc region of these antibodies are recognized by leukocytes having killing or cytotoxic function. Example of such cells are natural killer cells, eosinophils. These cells have specific Fc receptors on their surface. So, they bind these antibodies by their Fc receptors. This binding results in degranulation of the cytotoxic cell. Cytotoxic chemicals are released which disrupt the cell membrane of the target cell. This results in the lysis of the pathogen or target. This whole mechanism of pathogen elimination is known as antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. It's antibody-dependent because the antibody is the bridge between the pathogen or target cell and the effector leukocyte. The transcytotoxicity represents that the target is killed by the cytotoxic chemical released by the leukocyte specialized for this function. So, ADCC can be defined as the process of killing antibody-coated target cells by certain leukocytes, having specific Fc receptors for these bound antibodies.
Oke, jadi di video ini sudah dijelaskan secara lengkapnya apa yang terjadi setelah interaksi antigen antibody. Jadi ini resumenya. Jadi ada netralisasi, ada presipitasi dan lain sebagainya tadi. Itu tujuannya adalah blocking. Kemudian ada opsonisasi. Setelah dia diblok, nantinya akan ada opsonisasi, yaitu adalah peningkatan kemampuan dari sifat fagositosis sel untuk bisa mengenali, seperti saya ceritakan tadi. Kemudian ada complement activation dan ADCC. Ini adalah gambaran bagaimana berikutnya dari si interaksi antibody. Nah, kalau komplement lewat classical pathway tadi membentuk suatu porin, dan kemudian ada ADCC, ini juga hampir sama sih membentuk porin juga, tapi dia itu melibatkan NK cell. NK cell ini nantinya sama memerlukan si Fc reseptor yang hampir sama dengan proses fagositosis, tapi kalau NK cell yang bekerja, dia umumnya adalah untuk membunuh si sel yang besar. Jadi dialisis sel lewat degranulasi, lewat molekul-molekul granul yang nantinya menyerang si sel yang ingin dibunuh. Gitu. Kalau komplement aktivasi itu ada slide-nya sendiri sih. Oke, ini ada gambarannya netralisasi. Kemudian sebentar. Oke. Ini netralisasi juga. Ini video juga kalau nggak salah. Oke, ini opsonisasi. Seperti gambaran tadi, bagaimana diopsonin. Ini adalah Fc reseptor. Ya, ini adalah bagian Fc dari antibody. Ya. Kemudian, di sini ada activation of complement lewat classical pathway. Jadi ada antigen antibody kompleks yang nantinya bisa memicu complement activation, bisa inflamasi, bisa opsonisasi, bisa pembunuhan dari patogen. Oke. Aktivasi jalur komplement ini paling efisien itu lewat fagositosis, dan bisa juga dia itu di lewat jalur komplement itu lebih mengefisiensikan proses fagositosis. Jadi fagositosis itu kalau nggak ada si Fc, maka dia itu nantinya akan bingung kan nyari. Nah, ketika ada antibody yang punya Fc reseptor, yang punya Fc dan si sel fagosit itu punya Fc reseptor, maka dia akan lebih mudah memfagositosis. Dan kemudian ada yang namanya direct killing. Nah, direct killing ini yang agak kompleks karena dia akan melibatkan jalur komplement cascade. Oke. Direct killingnya ini dimulai dari interaksi antigen dan antibody. Nah, dari sini kemudian ada sel yang ini dibunuh nih, antigen ya, patogennya lah. Ini ada antigennya. Kemudian pertama kali diinisiasi oleh C1 kompleks, kemudian C1 kompleks itu membentuk C2 dan C2A dan C4B fragmen, lalu menjadi C3 konvertase. Ini terjadi di classical pathway, oke? Dan kemudian nanti akan terjadi lanjutannya di alternative pathway, di mana alternative pathway ini nantinya akan diawali oleh ketersediaan C3 hidrolisis molekul. Nanti akan terfragmentasi dari C3B dan C3A. Nah, C3B-nya ini nanti akan berinteraksi mengaktifasi C5 menjadi C5A dan C5B, dan C5B ini yang menjadi inisiasi pertama dari terjadinya pori di sel patogen. Nah, ini sel patogennya nantinya dibuatkan suatu saluran yang nantinya akan menjadi lisis, itu intinya. Atau kita sering sebut ini adalah membran attack kompleks. Membran attack kompleks. Oke. Nah, ini hubungan antigen antibody dalam dalam waktu. Jadi semakin lama dia itu nantinya
akan semakin banyak antibodi yang dihasilkan dan semakin cepat pengenalannya. Itu waktu. Ini activation complement di lecture yang lain, mungkin bisa ditonton nanti, lebih gampang sih. Sorry. Oke, ini adalah gambaran besar dari imun system. Apa yang terjadi ketika suatu imun system? Every second of your life you are under attack. Oke. Billions of bacteria, viruses, and fungi try to make you their home. Still, our bodies have developed a super complex little army with guards, soldiers, internal. Oke. Ini adalah gambarannya, di mana si patogen itu berusaha selalu masuk ke dalam tubuh kita. Dan kemudian weapons factories and communicators to protect you from dying. kemudian kita Let's assume the system has 12 different jobs. For example, kill enemies, communicate, etc. And it has 21 different cells and 2 proteins. Every second of your life you are under attack. Here are the interactions. Let's assume the immune system has 12 different jobs. For example, Oke. Sistem imun punya banyak fungsi. Di sini ada communicate, ada cause inflammation, select decision, kill enemies, activating other cell, remember enemy, dan ini adalah kerjaannya. kill Kemudian, enemies, communicate, etc. Jobs. Let's assign them. oke, ini adalah perangkat ilmunya yang bekerja dalam tubuh. Jadi ini sebetulnya yang kita pelajari di imunologi secara umum, secara lengkap. Apa yang pasukannya apa, kerjaannya apa, gitu. Here are the interactions. Oke, ini bentuk kompleksnya, ini adalah interaksinya. Oke, mungkin bisa. Represents the main job of the cell, while the surrounding parts represent secondary duties. Now the immune system looks like this. Now the interactions. Isn't this complexity just awesome? For this video, we're going to these cells and ignore the rest. So, what happens in the case of infection? It's a beautiful day when suddenly a wild rusty nail appears and you cut yourself. The first barrier of the immune system is reached, your skin. Nearby bacteria seize the opportunity and enter your wound. They start using up the body's resources and double their numbers about every 20 minutes. At first, they fly under the radar. Certain bacteria population is reached, they change their behavior and start to damage the body by changing the environment around them. The immune system has to stop them as fast as possible. First of all, your guard cells, known as macrophages, intervene. They are huge cells that guard every inch of the body. Most of the time, they allow and suffocate an attack because they can devour up to 100 intruders each. They swallow the intruder whole and trap it inside the membrane. Then the enemy gets broken down by enzymes and is killed. On top of that, they cause inflammation by altering the blood vessels to release water into the battlefield, so fighting becomes easier. You notice this as a very mild swelling. When the macrophages fight for too long, they call in heavy backup by releasing messenger proteins that communicate location and urgency. Neutrophils leave their patrol groups in the blood and move to the battlefield. The neutrophils fight so furiously that they kill healthy cells in the process. On top of that, they generate barriers that trap and kill the bacteria. They are indeed so deadly that they evolved to commit suicide after 5 days to prevent them from causing too much damage. If this is not enough to stop the invasion, the brain of the immune system kicks in. The dendritic cell gets active. It reacts to the signals of the soldiers and starts collecting samples from the enemies. They rip them into pieces and present the parts on their outer layer. Now, the dendritic cell makes a crucial decision. Should they call for antivirus forces that eradicate infected body cells, or an army of bacteria killers? In this case, antibacteria forces are necessary. It then travels to the closest lymph node in about a day. Here, billions of helper and killer T cells are waiting to be activated. When T cells are born, they go through a difficult training process, and only a quarter survives. The surviving cells are equipped with a specific setup, and the dendritic cell is on its way looking for a helper T cell with a setup that's just right. It's looking for a helper T cell that can bind to the parts of the intruders which the dendritic cell has presented on its membrane.
When it finally finds one, the chain reaction takes place. The helper T cell is activated. It quickly duplicates thousands of times. Some become memory T cells that stay in the lymph node and will make you practically immune against this enemy. Some travel to the field of battle to help out. And the third group goes on to travel to the center of the lymph node to activate a very powerful weapons factory. Like the T cells, they're born with a specific setup. And when a B cell and a T cell with the same setup meet, hell breaks loose. The B cell duplicates rapidly and starts producing millions of little weapons. They work so hard that they will literally die from exhaustion very fast. Here, helper T cells play another important role. They stimulate the hard-working factories and tell them, "Don't die yet, we still need you, keep going." This also ensures that the factories die if the infection is over, so the body doesn't waste energy or hurt itself. What is produced by the B cells? You've heard of them, of course. Antibodies. Little proteins that are engineered to bind to the surface of the specific intruder. There are even different kinds of antibodies that have slightly different jobs. The helper T cells tell the plasma cells which type is needed the most in this particular invasion. Millions of them flood the blood and saturate the body. Meanwhile, at the site of infection, the situation is getting dire. The intruders have multiplied in number and start hurting the body. Guard and attack cells fight hard, but also die in the process. Helper T cells support them by ordering them to be more aggressive and to stay alive longer. But without help, they can't overwhelm bacteria. But now the second line of defense arrives. Billions of antibodies flood the battlefield and disable lots of the intruders, rendering them helpless or killing them in the process. They also stun the bacteria and make them an easy target. Their back is built to connect to killer cells, so they can connect and kill the enemy more easily. Macrophages are especially good at gnoming up the bacteria which antibodies have attached to. Now, the balance shifts. In a team effort, the infection is wiped out. At this point, millions of body cells have already died. No big deal, the losses are quickly replenished. Most immune cells are now useless, and without the constant signals, they commit suicide, so as not to waste any resources. But some stay behind, the memory cells. If this enemy is encountered ever again in the future, they will be ready for it and probably kill it before you even notice. This was a very, very simplified explanation of parts of the immune system at work. Can you imagine how complex this system is? Even at this level, when we ignore so many players in chemistry. Life is awfully complicated, but if we take the time to understand it, we always encounter endless wonders and great beauty. Oke, ya, sistem imun sangat kompleks. Nah, itu gambarannya bagaimana dari antibodi. Nah, proses dari awal sampai akhir. Oke, masih ada lanjutan videonya sebetulnya, tapi yang saya perlukan sebetulnya kan hanya bagaimana interaksi antibodi dan antigen. Nanti bisa Anda apa ya, nonton sendiri lah. Kadang ketika dibuat animasi itu lebih mudah mengerti. Jadi semuanya sudah ada di mana-mana sekarang ilmu itu. Jadi bisa dipelajari tanpa kelas gitu. Oke, jadi intinya adalah interaksi antibodi dan antigen itu kompleks sih, tapi dia itu intinya ada stage-nya dan kemudian ada tahapan yang terjadi sampai tersier. Dan ini nanti akan memberikan Ini nanti akan memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Jadi di tahapan tersier ini sebagai yang terakhir nantinya akan memberikan gambaran misalnya udim, inflamasi dan lain sebagainya. Yang itu nanti akan dikenali sebagai manifestasi klinik. Oke, untuk hari ini itu aja dah. Lebih singkat secara garis besarnya, secara general, kalau dijelaskan lebih detail mungkin gambarannya akan seperti ini. Apa yang namanya C5, C3 itu akan menjadi sangat kompleks. Jalur komplement juga sudah dijelaskan kan, tapi yang penting kita tahu konsepnya, seperti apa arah atau direction setiap stage-nya. Itu aja yang sebetulnya kita perlukan untuk memahami imunologi gitu. Oke, untuk hari ini mungkin itu aja. Ada pertanyaan?
ada pertanyaan deh, nonton ya nanti ya. Tuh, oke. Ini ketika COVID-19 versus antibody, gambarannya kayak gitu. Sampai ada yang spesifik, baru nantinya bisa berikatan. Nah, ketika sudah berikatan, baru nantinya akan diproses oleh tubuh kita. Itu gambaran. Oke. Ada pertanyaan? Belum kah? Atau nanti aja? Sepertinya belum ada pertanyaan, Bapak. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri dulu ya sementara ya. Kita ketemu lagi minggu depan, ada hipersensitivitas sama autoimun. Oke, ini adalah sesuatu kejadian yang manifestasi yang berbeda dari sistem imun kita, yang sifatnya cenderung negatif. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.